وصحبه أجمعين. أما بعد، bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat ke Rasulullah berupa singkat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Ahad pagi ba'da subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab sampai pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung berapa nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa menjadi hambanya yang tergolong kepada hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat yang diberikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar semua kita yang berhadir ini, keluarga kita ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Baitul Shalihin yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati semua Bapak Ibu, as-shaimin, as-shaimat. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Tandanya sehat tidak tunduk, Bu ya. Yang tunduk nanti kita anggap tidak sehat walaupun sehat. Bapak-bapak semuanya sehat? Tandanya sehat tidak tunduk juga. Sebab kalau sudah tunduk nanti tertutup mata. Ketika tertutup mata, maka tentu kesadaran tidak cukup untuk menangkap apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini masih seputar tentang tasawuf. Tasawuf adalah satu ilmu yang semestinya untuk kita pahami dengan baik, karena tasawuf ini adalah menghiasi diri kita, zahir dan batin, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan penampilan yang indah. Zahirnya indah, batinnya indah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Siapa namanya, Bu? Al-Imam Al-Ghazali. Ada 10 al-akhlaqul mahmudah yang harus senantiasa melekat dalam diri kita sebagai umat Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul itu adalah panutan kita. Kita yang mana yang bisa menjadikan Rasul sebagai panutan? Yarjullaha, yang ada terhunjam di dalam hatinya ingin bertemu dengan Allah di akhirat, wal yaumal akhir, dan ingin selamat di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Tidak semua manusia bisa menjadikan Rasul sebagai contoh. Kenapa? Karena tidak semua manusia memikirkan akhirat. Tidak semua manusia merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua manusia menggerakkan lisannya, menggetarkan hatinya dengan zikir kepada Allah. Sementara yang bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah mesti harus yang punya kerinduan kepada Allah, harus yang memikirkan bagaimana supaya selamat di akhirat, dan harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita yang berhadiri ini kita mohonkan kepada Allah termasuklah yang bisa mencontoh Rasul. Dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempurna al-akhlaqul karimah, akhlak yang terpuji. Lawan dari akhlak yang terpuji, al-akhlaqul madmumah. Apa namanya, Pak?
Yang tak menjawab, yang tak melafazkan sedang berzikir itu berarti. Ya. Akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela. Dalam diri Rasul sempurna. Sehingga Syekh Alawi Al-Maliki menulis kitab namanya Insanun Kamil, manusia yang sempurna. Di antara al-akhlaqul mahmudah yang melekat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali yang juga seyogyanya untuk kita lekatkan dalam diri kita. Pertama, at-taubah, haruslah bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi yang lain dalam keyakinan kita ahlus sunnati wal jamaah tidak ada yang berdosa. Semua nabi tidak ada yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu semua anak cucu Nabi Adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh ulama ahlus sunnati wal jamaah bahwa makhluk yang paling sempurna adalah Rasul. Yang paling mulia adalah Rasul. Kecuali ada seorang ahli tafsir namanya Syekh Zamakhsyari. Beliau mengatakan lebih mulia malaikat Jibril daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling kuat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Dosanya tidak ada, tapi sholatnya banyak. Dosanya tidak ada, taubat istighfarnya dalam riwayat lebih dari 70 kali dalam satu hari satu malam. Ini kalau dalam bahasa Arab ketika berbicara al-adad 70 bukan berarti 100. Tapi tidak terhingga berapa kali Rasul beristighfar. Ibu berapa kali beristighfar habis sholat? 3 kali. Itu pun kadang pas istighfar disentuh ibu yang di samping. Harus aturan astaghfirullah jadi astaga katanya. Mana lengkap itu? Astaghfirullah minimal. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu jangan dipermasalahkan. Ma huwal hayyu wal hayya dalam bahasa Arab itu i'rabnya sama-sama benar. Yang enggak benar wal hayyu. Itu baru kalau ada yang istighfar demikian baru kita salahkan. Ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Nabi banyak beristighfar, enggak ada dosanya. Ibu adanya dosa ibu? Yang enggak menjawab enggak ada lagi dosanya itu. Adanya dosa ibu? Ada. Bapak ada dosanya? Semua kita banyak dosanya. Kalau dosa kita banyak,
maka tentu istighfar kita sertakan dengan tetesan air mata. Banyak kali dosa kita. Wa rajulun dzakarallaha azza wa jalla fafadat 'ainah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di yaumil mahsyar ada 7 kelompok dalam hadis itu. Di hadis yang lain ada tambahan. Ada 7 kelompok manusia walau pada saat itu matahari sangat dekat. Kalau diangkat tangan kata Rasul bisa disentuh matahari. Dari bumi ke planet matahari 195 juta kilometer. Beberapa hari puasa sebelum musim hujan, sebelum hujan datang, berapa hari belakangan, panas ibu rasa? Panas. Di rumah dihidupin AC, bertanya-tanya, ini AC-nya kurang servis atau bermasalah? Bukan AC-nya yang bermasalah, tapi memang di luar panas sekali. Bayangkan 195 juta kilometer jauhnya. Nanti di akhirat bisa kita sentuh. Tapi kata Rasul, 7 kelompok itu selamat, nggak akan dirasakan panas. Salah satunya yang terakhir yang saya sebutkan, warajulun, seseorang, dzakarallaha azza wa jalla khalian, saat dia sendiri, dia berzikir ke Allah, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, fafadat ainah, sehingga air matanya menetes. Siapa bapak ibu yang bisa berzikir, beristighfar, meneteskan air mata, jangan hentikan itu. Sampai mati itu teruskan. Karena air mata itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita pernah di dunia meneteskan air mata karena memohon ampun kepada Allah. Sehingga nanti di mahsyar tidak akan kita rasakan panas yang luar biasa itu. Sekarang ibu kepanasan sekarang, kalau kepanasan harus disiram itu. Nah, sekarang kita nggak kepanasan, berarti kita merasakan tenang. Nanti di mahsyar lebih tenang lagi. Nah, jadi banyak beristighfar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan al-akhlaqul mahmudah selanjutnya yang harus melekat dalam diri kita, al-khawf war raja'u, harus takut, harus berharap. Ada takut kita kalau dalam sholat misalnya, ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang nanya, Ustadz, sah enggak imam, sah enggak seseorang yang sholat kalau dia salam tidak pakai alif lam? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya tidak sah. Karena mesti harus beralif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu kita salam, maka harus muncul di dalam hati, ya Allah, salat yang saya kerjakan ini, tadinya saya tidak hanya mengingat-Mu ya Allah, masih pagi sudah saya ingat nanti buka puasa pakai apa ya Allah. Masih pagi, dah banyak urusan dunia yang saya ingat ya Allah. Kalau beginilah solat saya,
mana mungkin itu solatnya makbul, mana mungkin solat yang saya kerjakan bisa menjadi sebab saya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, astaghfirullah. Itu namanya khauf. Harus ada ketakutan, kekhawatiran kalau ibadah itu tak diterima. Tapi jangan di situ saja, harus diseimbangkan dengan roja. Ya Allah. Tetapi bagaimanalah saya ini ya Allah? Tadi sudah saya niat usolli fardhu subuhi raka'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala, kepadamu-Nya ya Allah, bukan untuk orang. Karena lintasan-lintasan tadi terganggu saya sholat, tapi saya tetap lawan ya Allah. Saya yakin karena saya sudah berupaya dengan semampunya, hanya Engkau yang bisa menerima. Saya yakin Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, menerima sholatku ya Allah. Itu namanya roja, harapan. Khauf saja bisa stres orangnya. Roja saja bisa terlalu percaya diri orangnya. Harus seimbang. Lalu pandangan kita lebih jauh lagi ke akhirat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar, hanya memasukkan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh ke dalam surga. Walladzina kafaru, orang-orang kafir, yatamatta'un, hidupnya senang-senang saja. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, makan minum saja seperti hewan kerjaan mereka. Wan naru mathwal lahum, neraka itu adalah tempat bagi mereka. Ya Allah, saya imannya masih bermasalah ya Allah. Takut kita kalau tidak dimasukkan Allah ke surga nantinya. Level kita masih begitu, masih mengharap surga. Kalau sudah wali tidak lagi mengharap surga, mereka nggak takut neraka. Yang mereka kejar adalah ridho. Ilahi anta, semuanya bu, maqsudi wa ridhaka maqlubi. Alhamdulillah, saya lihat ibu-ibu nggak ada yang tunduk, tapi yang tutup mata sudah mulai ada 1-2. Mudah-mudahan matanya tidak benar-benar tidur, ya. Kalau saya ya Allah, saya koreksi, saya evaluasi, iman saya masih bermasalah. Buktinya bermasalah, orang-orang beriman tuh kalau dibaca Al-Quran, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Tapi saya nggak bergetar ya Allah. Lebih bergetar hati saya kalau mendengar lagu Yatim Piatu. Karena saya paham, kalau ayat nggak bergetar, masih bermasalah keimanan kita. Amal soleh ya Allah,
Yang engkau terima hanya yang ikhlas. Saya ini kadang-kadang masih lagi tersinggung saya. Kalau nama saya tidak ditulis di papan tulis sebagai yang berinfak. Ya Allah, di mana ini? Nah, di situ takut kita. Tapi harus ada harapan kita bahwa Allah tuh pengasih, Allah tuh penyayang. Kesalahan-kesalahan dalam beramal, kekurang sempurnaan dalam keimanan kita, itu dimaafkan oleh Allah. Lalu kemudian lihat lagi, walladzina kafaru, orang-orang kafir ya Allah. Engkau sebut dalam ayat itu surah Muhammad, yatamatta'un, bersenang-senang. Saya pun senang-senang juga ya saya Allah. Ya, senang-senang juga kita. Harus takut. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Masih juga kita senang-senang. Artinya apa? Bergembira, bersenang-senang yang membuat lalai lupa kepada Allah dan ibadah. Wa ya'kulun, masih mau makan. Ibu masih berbuka puasa? Masih. Berapa jus yang diminum? Banyak kali jusnya. Jus pokat, jus terong, jus jeruk, jus ama yang enggak dimakan. Seharusnya kita harus seimbangkan Bapak Ibu. Bulan Ramadan ini bulan Syahrul Quran. Seyogyanya Bapak Ibu kalau hari ini 13 puasa sudah 13 juz. Seyogyanya. Sudah Ibu? Alhamdulillah. Kalau diam berarti sudah. As-sukutu alamatur ridha. Diam berarti ya. Kalau bisa Bapak Ibu 15 Ramadan khatam Quran sekali. Nanti kemudian selanjutnya sekali lagi jadi 2 kali. Karena enggak bisa kita seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Quran di luar bulan Ramadan 1 hari sekali. Di dalam bulan Ramadan 1 hari 2 kali. 2 kali 30 berapa? 60. Kalau 30 hari. Yang luar biasanya lagi kata Sayyid Bakri dalam kitab beliau Hasyiyah I'anatut Talibin, kullu hafiz shalah. Semua Al-Quran yang 2 kali khatam dalam sholat itu, yang 2 kali khatam 1 hari di dalam sholat. Kita baru 3 ayat dibaca imam, ayatnya sudah mulai goyang kaki itu. 5 ayat batu, 6 ayat ada yang sudah di belakang. Berarti kita itu sangat masih memprioritaskan yatamatta'una wa ya'kulun. Takutlah kita kalau nanti di akhirat tidak akan selamat. Tapi harus roja, ya Allah. Tapi bagaimana mungkin saya tidak bersenang-senang? Ada anak saya, ada suami saya, ada istri saya, namun senang yang saya laksanakan masih tetap tidak meninggalkan ibadah yang Engkau suruh ya Allah. Makan, bagaimana mungkin saya tidak makan? Saya makan ya Allah. Bagaimana supaya kuat dan sanggup beribadah? Saya yakin Engkau pasti memaafkan saya. Disitulah dia rojaknya. Seimbangkan Bapak Ibu ya. Itu akhlak yang kedua. Yang ketiga az-zuhud. Zuhud. Yang keempat sabar, syukur, ikhlas, tawakal, ridha, mahabbah, zikrul maut. Sekarang kita lihat apa itu zuhud. Apa Bu? Zuhud. Jangan juhud. Juhud tuh kalau orang Padang bola bilang daging. Ya, juhud. Ini zuhud. Az-zuhdu fid dunya unwanul wilayah. Wa ma'nahu tarkur raghbati fiha wal maili ilaiha
والتنعم بشهواتها لكونها ملهية عن الله وعن الدار الآخرة ترك الرغبة فيها. Zuhud itu dia kalau bahasa Arab roghiba'an itu benci, roghiba fi suka. Hanya beda huruf jar, artinya jauh sekali, timur ke barat. Roghiba fika berarti dia sayang. Roghiba anka dia benci. Nah, zuhud itu tarku meninggalkan. Kalau kita puasa, tarkul mufattirat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Kalau dia zuhud, tarkur raghbati fiha ay fid dunya, meninggalkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Dunia itu berawal dari kata dana dekat. Dunia ini sangat singkat. Biasa dikasih minum. Ini enggak dikasih minum ya. Karena ini luar biasa di bulan Ramadan. Dunia. Hiya dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha adhallu minadh dhalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalilin. Hiya dunia, dunia ini sangat sedikit. Bayangkan saking sedikitnya dunia, Rasul bersabda, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliya subuh. Jadi ibu tidak usah membedakan qobliya subuh dengan sunnah fajar. Ada yang berteka ibu-ibu sampai rontok jenggotnya. Adanya ibu-ibu yang pakai jenggot. Ada. Sampai capek 2 orang nih berteka. Yang satu bilang bedalah sunnah fajar dengan qobliyah subuh. Yang satu bilang sama. Ibu pilih yang mana? Beda. Oh beda. Qobliyah subuh dengan sunnah fajar. Tadi ibu-ibu itu debat. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Ibu pilih yang mana? Beda. Oh beda juga. Beda. Sekali lagi saya tanya ibu-ibu yang diam berarti beda ya. Beda atau sama? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Rupanya yang di sana dengan di sini nggak jauh juga beda. Sama. Usolli fardhal fajri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Salat subuh sah. Usolli fardhal fajar. Memang salat fajar itu salat subuh. Usolli fardhas subuhi, usolli fardhal fajri. Sama. Sama enggak gandul pepaya dengan kates, Bu? Oh, kalau itu sama jawabannya. Sama. Orang tuh satu namanya 3. Satu si Ahmad, satu Roni, satu si Ucok. Ahmad Roni namanya. Terkenal si Ahmad. Yang satu lagi terkenal si Roni. Bagi orang. Ada lagi nggak kenal si Ahmad si Roni. Tapi dia cuma kenal si Ucok. Cuman saya berharap ibu-ibu jangan panggil anak ibu cucu ibu Ucok. Kenapa? Karena Ucok itu artinya umur cukup otak kurang. Jangan dipanggil ya. Di bulan puasa itu kan doa.
Fajar, qobliyah subuh dengan sunnah fajar sama-sama dikerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Ada yang mengatakan sebelum masuk subuh fajar, kata dia. Enggak. Ada yang mengatakan setelah adzan tapi 2 kali. 1 qobliyah, 1 fajar. Enggak juga. 2 kali dikerjakan, sekali dikerjakan, itu maksudnya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti dunia ini sangat kecil, sangat sedikit. Bayangkan dengan sholat wajib. Mana lebih besar pahala sholat sunnah atau wajib? Wajib. Kalau qobliyah subuh saja seperti itu pahalanya, seperti itu kualitasnya, seperti itu kuantitasnya, bagaimana dengan sholat wajib? Bagaimana dengan sholat wajib? Maka dunia sangat sedikit. Kalaulah dunia ini sangat sedikit, tapi ada yang orientasi hidupnya hanya mengejar dunia, wa'ashikuha adzallu minadz-dzalili, lebih hina daripada hewan yang hina, manusia yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia saja. Mencari dunia, mencari nafkah, itu kewajiban bagi si suami. Jangan pula diartikan zuhud ini suami nggak mau kerja lagi, tidur aja di rumah. Kenapa tidur? Zuhud. Kenapa nggak kerja? Zuhud. Jadi makan kita macam mana? Zuhud. Itu kan zuhud, jahat itu. Itu jahat. Kenapa? Karena dia tidak berusaha. Nabi Daud alaihi salatu wassalam punya anak yang kemudian menjadi raja dunia. Nabi Sulaiman, wa waritha Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya. Nabi Daud kaya raya. Nabi Daud kekasih Allah. Nabi Daud Rasul Allah. Walaqad atayna Daud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Selain dari suara Nabi Daud yang sangat indah, beliau diberikan Allah mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud juga memiliki mukjizat wa alanna lahul hadid, besi bisa lembut di tangan Nabi Daud. Kalau ada bapak-bapak yang punya kekuatan seperti Nabi Daud, tutup tukang las. Kenapa? Kalau ada bapak yang mau buatkan parang, itu kata tukang lasnya mungkin 2-3 hari siap jadi parang. Tapi kalau misalkan bapak datang mau macam mana modelnya begini, tinggal ibu macam tanah, bapak macam tanah diambil, dibentuk-bentuk. Tanah liat kayak anak-anak dulu main-main, lalu dia bentuk. Nabi Daud tuh begitu. Ya, wa alanna lahul hadid. Nabi Sulaiman raja dari timur sampai barat, utara sampai selatan. Dzulqarnain raja dari timur sampai barat, utara sampai selatan. 2 dalam sejarah kehidupan dunia ini yang menjadi raja, dan rajanya itu dunia. Bukan hanya Mesir, bukan hanya Mekah, tapi dunia. Dari Islam 2, Nabi Sulaiman dan Raja Dzulqarnain. Tapi dari orang kafir juga ada 2 raja yang juga kekuasaannya dunia akhirat. Cuman waktu itu bukan akhirat, dunia, dari timur sampai barat, utara sampai selatan.
Cuman waktu itu Masjid Baitus Sholihin belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu belum ada. Medan pun belum ada sebutannya kota Medan. Siapa itu? Raja Namrud. Raja Namrud itu yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia juga raja dari orang kafir, menguasai dunia seluruhnya. Yang kedua, Bukhtanasor, dia juga raja sedunia. Ya. Ini keterangannya ada di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nah, jadi itu rajanya. Nabi Daud berpesan ke anaknya, ke keluarganya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa quturir rasiyat. I'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, i'malu. I'malu itu artinya apa? Bekerja. Dan bekerjanya sebagai rasa syukur. Kalaulah diartikan zuhud itu sama sekali nggak mau bekerja, itu menentang ajaran Nabi. Jadi Bapak Ibu, jangan prinsipnya karena sudah pensiun makan tidur. Bekerja. Mungkin membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah. Ada kerjanya. Enggak ada rumput di rumah kami, Ustaz. Kenapa? Udah dicor semuanya. Ya udah, rumput tetangga kan banyak. Kan ada halaman rumah orang. Bukan rumput tetangga majas tuh ya. Ada rumah orang yang kotor. Ya bantu. Banyak aktivitas. Jangan diam. Apalagi tidur habis subuh. Tidur habis asar. Tidur saja. An-naumu ba'da subuhi yuzilul barakah. Siapa yang membiasakan tidur setelah salat subuh, hilang barakah satu hari itu. Wan-naumu ba'da al-asri. Siapa yang membiasakan tidur setelah asar, yurithul junun. Itu bisa mewarisi junun, gila. Kalaupun tidak gila, bisa pikun. Siapa yang membiasakan tidur habis sholat asar, biasa, dirutinkannya, bukan 1-2 kali karena capeknya, dibiasakannya, itu nanti cepat dia pikun. Percaya Ibu? Ada yang gak percaya dulu. Dia bilang ke ulama itu, nah, ini berbohongnya ulama ini katanya. Mana ada itu kalau tidur habis asar bisa gila. Maka dia tidur setiap habis asar, tidur. Setiap habis asar, tidur. Beberapa lama, karena dia tidur habis asar, bangunnya tengah malam. Jadi malam gak tidur lagi dia. Begitulah terus menerus. Datang dia ke ulama itu. Ini kisahnya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Tengah malam, jam-jam 2 datang dia ke rumah ulama yang mengatakan pesan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu ulama itu dia tengah malam jam 2 tuh nggak tidur ya, ngaji, zikir. Dibuka pintu. Ada apa? Begini tuan. Sebenarnya saya datang ke sini mau melakukan tabayun, klarifikasi. Apa itu kata ulamanya? Beberapa bulan yang lalu Tuhan menyampaikan, siapa yang membiasakan tidur setelah sholat asar, gila. Saya mau membuktikan dan menyatakan kepada Tuhan itu tidak benar. Salah itu. Tuhan sudah menyampaikannya kepada khalayak ramai. Sehingga orang takut tidur setelah asar. Saya mau katakan, sudah sebulan lebih saya tidur habis asar. Sampai sekarang saya waras dan tidak gila katanya. Ditanya oleh ulama itu, Anda kenal dengan orang gila katanya? Ya kenal. Namanya orang gila banyak di jalanan tuh. Saya mau nanya kata ulama itu. Orang gila, segila-gilanya orang gila, ada nggak yang datang ke rumah orang tengah malam katanya? Orang gila tuh paling dia tidur di teras orang. Ya nggak ada katanya.
berarti Anda lebih gila dari yang gila. Untung saya belum tidur. Coba kalau saya tidur, Anda ketok-ketok rumah orang tengah malam. Orang gila saja, nggak ada yang ketok rumah orang tengah malam. Jam 2, mana ada ketok rumah orang? Sadar tidak sadar, saudara, udah gilanya Anda, kata. Baru dia, oh iya ya, katanya. Makanya jangan tidur habis asar. Kembali kita ke keluarga Nabi Daud. Keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan, i'malu ala Dauda, bekerja wahai keluarga Daud. Andai keluarga Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan kekayaan yang ada, dengan saldo yang ada kalau sekarang, gak usah lagi kerja, tidur aja udah cukup itu sampai mati. Tapi Allah tidak suka dengan itu. Bekerja. Karena bekerja itu cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi zuhud bukan berarti gak mau berusaha. Tapi zuhud itu apa? Tarkur raghbati fiha, kecintaan atau pikiran yang fokusnya ke dunia saja, tinggal ibadah. Itu jauhi. Wal maili ilaiha, dan kecenderungan dalam hidup ini, bangun tidur, mau tidur, yang dia pikirkan hanya dunia saja, tinggalkan tuh. Wattana'umi bisyahawatiha, bersenang-senang dengan harta yang ada. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Al-ayah. Semua yang Allah kasihkan itu gunakan bagaimana supaya bernilai ibadah. Saya yakin ibu yang tunduk, kalau dicek saldonya ada itu 200 juta. Benar, Bu? Itu yang tunduk aja, yang nggak tunduk 500 tuh. Ya. Ada uang banyak, ada, alhamdulillah. Jangan uang itu digunakan untuk memuaskan syahwat. Libur sana, libur sini, makan sana, makan sini, senang sana, senang sini. Jangan. Beli makanan, iya. Tapi jangan lupa kasih juga makanan ke orang. Kenapa? Karena yang kita miliki ada punya orang itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina fi amwalihim, orang yang hidupnya tidak termasuk yang tergesa-gesa, tidak termasuk yang ketika dikasih nikmat dia sombong, diuji Allah dia putus asa. Itu salah satunya adalah seseorang yang merasakan dan meyakini apa yang Allah kasih ke dia, di situ juga ada dititipkan Allah untuk orang lain. Jadi uang ibu yang 200 juta di ATM itu ada punya orang di situ. Siapa orangnya? Lis-sa'ili wal mahrum. As-sa'il, peminta-minta. Al-mahrum, ada orang yang harus kita santuni. Cuman ada orang kayaknya dia disantuni, dia tampak akan peminta-minta, datang ke rumah-rumah. Ada yang begitu. Nah, Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau datang pengemis, jangan ibu hina, jangan ibu maki, jangan ibu cerca dia. Kalau ada kasih, kalau nggak ada jangan dimaki. Saya tanya tuh, ada datang ibu, dari mana Bu? Saya bilang, saya tes tuh kan, ini Pak, kenapa ibu minta-minta? Karena saya suruh duduk bersama. Karena dia sehat, saya lihat fisiknya semuanya sehat. Jadi nggak tahu saya berapa lama dia kursus untuk membuat bisa nangis cepat di hadapan orang. Dia nangis di hadapan saya. Begini, saya sebenarnya tidak mau Pak, begini. Saya punya suami karena suami saya sakit.
sakit, anak saya butuh biaya untuk beli sepatu SMP katanya. Di mana ibu tinggal? Di KL Pak katanya. Wah, jauh kali Kuala Lumpur, bukan Kampung Lalang katanya. Tinggal Kuala Lumpur, rupanya Kampung Lalang, ya kan? Nah, lalu dia bilang, saya tinggal di sini. Di mana? Di situ. Dia tidak bilang gangnya. Di situ saya sudah mulai sanksi sebenarnya. Lalu saya bilang, kalau bisa ibu bekerja ya. Apa yang bisa dikerjakan, kerja. Allah itu akan memberikan dan membuka pintu rezeki. Bekerja, jangan meminta-minta, bekerja. Iya Pak, saya cuma sekali ini yang nggak mau lagi katanya. Lalu saya kasihlah yang semampu saya. Lalu pertama kami tinggal di gang sehat, jalan sehat tuh di ujung. Lalu kemudian pekan depannya beberapa saat setelah itu lewat lagi dia. Keluar saya. Bapak katanya. Malu pula dia. Pindah kami dari rumah tuh. Kemudian datang lagi dia ke rumah yang gak tahu dia kami di sini. Assalamualaikum katanya. Datang saya. Ibunya saya bilang, pergi dia terus. Nah, ada as-sa'il penipu. Kalau as-sa'il penipu itu mengikuti Al-Quran, tetap dia jangan kita maki-maki. Kasih kalau ada. Kalau nggak ada, ya cukup lambaikan tangan. Apa artinya Bu? Maaf. Jangan gini. Apa artinya? Itu ngancam kan? Sebelum tangan saya dilepas, jangan saya lihat wajahmu, itu artinya itu kan? Nah, jadi apa yang kita miliki di situ ada punya orang. Nah, itu harus diingat. Jadi wattana'umi bihas syahawatiha. Apa yang Allah kasih dari urusan dunia ini, jangan kita gunakan untuk memuaskan syahwat kita, tapi bagaimana supaya itu bisa taqarrub kepada Allah. Nah, orang yang sedemikian tujuan hidupnya bukan untuk dunia saja. Kecenderungan hidupnya bukan untuk dunia saja. Dunia yang Allah kasih bukan untuk memuaskan syahwatnya, tapi semua itu dia bekerja mencari ridho Allah. Pikirannya dunia tapi tidak lupa akhirat. Yang dikasih Allah dia kasih juga kepada orang. Ini makna zuhud yang sederhana. Jadi zuhud itu artinya jangan kita tujuan hidupnya dunia, tapi jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin apa yang saya sampaikan sudah ada gambaran sedikit, walaupun belum mewakili sepenuhnya makna zuhud yang disebutkan oleh ulama, tapi untuk level kita memaknai zuhud setidaknya demikian. Bagaimana supaya kita memprioritaskan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, sebelum tutup ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Iya Bu. Waalaikumsalam. Baik. Dalam kajian akidah ada 3 hukum yang harus dipahami. Hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz inilah yang menjadi objek kajian, maudhu' dalam kajian akidah.
mengetahui yang wajib mustahil jaiz bagi Allah, mengetahui yang wajib mustahil jaiz bagi Rasul. Itulah maka kajian akidah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua, an-nabawiyat, kenabian. Yang ketiga, as-sam'iyat, hukum-hukum yang sam'i, keyakinan-keyakinan yang gaib. Tapi kalau ada yang mengatakan akidah dibagi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu adalah kajian yang bukan kajian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi uluhiyah, ilahiyat, wajib mustahil jaiz bagi Allah. An-nabawiyat, wajib mustahil jaiz bagi Rasul. As-sam'iyat, wajib kita dengar, wajib kita imani, tidak mesti harus logis dan empiris, dan gak bisa itu kita logis dan empiriskan. Wajib dengar, wajib imani. Surga ada, ya selesai. Jangan lagi minta siapa yang dapat ke surga di karya bakti ini katanya. Mana ada? Nah, apa itu wajib? Al-wajibu huwa alladhi la yumkinu adamuhu. Wajib itu tidak mungkin ada, pasti tidak ada. Seperti istri anak bagi Allah. Mustahil huwa alladhi la yumkinu wujuduhu. Kalau yang tadi wajib, tidak mungkin tidak ada, itu terbalik. Huwa alladhi la yumkinu adamu. Wajib itu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, berarti pasti ada. Allah itu ada. Sifat Allah, wujud kita baqa, semua ada. Ya. Kemudian yang kedua, mustahil. Huwa alladhi la yumkinu wujuduhu. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin terjadi. Seperti istri, anak bagi Allah. Yang ketiga, jaiz. Jaiz itu apa? Huwa alladhi yumkinu wujuduhu adamuhu. Huwa alladhi yatasawwaru fil aqli wujuduhu adamuhu. Huwa alladhi yatasawwaru fil aqli wujuduhu adamuhu. Itu sama-sama istilah yang digunakan oleh ulama tauhid. Berarti jaiz ini mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Lalu kemudian kita fokuskan ke pertanyaan ini. Ada ulama yang mengatakan bahwa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, kalau di akhirat sudah tidak lagi ada ikhtilaf. Kalangan ulama Sunnati wal Jamaah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kita yang beriman itu di surga, di akhirat nanti dibuat Allah nadhirah, bersinar. Kalau ibu mau ke pesta supaya wajahnya bersinar, harus pakai bedak 3 lapis. Pertama putih, lapis kedua kuning-kuning, lapis ketiga ada merah-merahnya di pipinya, itu persis kayak baru nabrak tiang listrik. Supaya indah. Tapi di akhirat enggak mesti ada itu. Dengan sendirinya wudu kita, basuh wajah, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, semua itu nanti akan bersinar. Maka ibu kalau basuh tangan, lewatkan, namanya ghurratul muhajjal, supaya lebih bersinar nantinya. Ila rabbiha nadhirah. Dan di surga itu Allah kita lihat. Di surga itu walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Di surga itu buah-buahan banyak, ampunan, segala fasilitas ada di surga. Tapi yang paling nikmat adalah melihat Allah. Itu nikmat yang paling besar. Di akhirat nikmat yang paling besar adalah melihat Allah. Dan melihat Allah sesuai dengan kualitas iman dan amal seseorang semasa hidup di dunia. Kalau disetarakan oleh ulama dengan hari dunia, ada yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sekali dalam setahun, sekali dalam sebulan, sekali dalam sepekan,
sekali dalam satu hari, ada yang senantiasa dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Bila takyif, tapi tidak bisa dikatakan bagaimana cara melihatnya, nggak bisa. Sekarang di dunia, ya kan? Melihat Allah di dunia. Ada namanya wa'odon. Ada di sini wa'odon, Pak? Kalau ada harus kita tukar tuh. Nggak ada ya, wa'odon. Wa'odon tuh cerita, saya tadi malam mimpi saya. Apa mimpinya, Wak? Saya lihat Tuhan. Kayak mana yang Bapak lihat? Putih, besar. Wih, katanya. Cukup kita jawab, itu bukan Tuhan, hantu itu bilang itu. Kenapa? Kullu ma khatara bil bali fallahu laysa kadzalik. Setiap yang masih terlintas di pikiran kita, bentuknya, warnanya, besarnya, ukurannya, itu bukan Tuhan tuh. Itu bukan Tuhan. Masih bisa dia ceritakan bentuknya, warnanya, besarnya, itu bukan Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat oleh orang yang beriman di surga dengan tidak bisa ditanya bagaimana. Karena itu adalah nikmat yang paling besar. Tapi kalau misalkan ada orang alim, alimnya luar biasa, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, dia bilang di dunia ini dia melihat Allah Ta'ala secara akal, hukum akal mungkin. Tapi dia nggak menyebut, ya. Makanya dalam hal melihat Allah di dunia ini, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah begini menyahutinya. Mungkinan aqlan, mumtani'an syar'an. Melihat Allah semasa hidup kita di dunianya. Di dunia ini masih hidup orangnya. Dia bilang melihat Allah secara syariat dilarang itu. Dilarang, nggak boleh disebut-sebut. Kenapa? Karena nanti akan bisa membuat orang awam jadi sesat. Itu maka Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar pada akhirnya dipenggal, dibunuh. Kenapa? Karena mereka itu setiap melihat apapun yang mereka lihat adalah Allah. Dalam ilmu tasawuf, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalaulah saya hidup pada masa Al-Hallaj, saya tidak akan memperbolehkan dia dibunuh. Kenapa? Karena saya merasakan apa yang dia rasakan. Cuman Al-Hallaj tidak bisa menahan diri sehingga dia publis. Namanya orang mabuk. Orang mabuk itu nggak sadar. Apalagi mabuk cinta misalnya. Ada seorang bapak-bapak meninggal istrinya tahun 2005. 2024 rencananya menikah. Dan dia sudah jumpa dengan jamaah di satu masjid, ibu-ibu yang juga siap untuk menikah dengan dia. Si bapak ini sentuh di mabuk cinta. Setiap dia pandang ibu-ibu kayak ibu-ibu yang dia cintai tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah mabuk. Kemana dia memandang, seolah pohon jambu dia tengoknya, di situ ibu itu memetik jambu. Dia tengok ada yang jual risol, macam yang jual risol tuh si ibu yang dia tengok. Kapan kita? Terbayang-bayang dia. Itu sudah mabuk namanya. Kalau sudah kita bisa memahami mabuk cinta seseorang dengan seseorang, maka dengan Allah Al-Hallaj itu tidak bisa menahan rasa itu, maka dia ucapkan bisa menyesatkan orang. Kesimpulannya dibunuhlah dia. Ini menjaga syariat supaya orang tidak tersesat gara-gara dia. Tapi Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani katakan, andai saya ada pada saat itu, enggak akan boleh itu dibunuh. Karena saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Cuman Al-Hallaj duluan masanya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi mumtani'an syar'an, secara syariat enggak boleh disebut melihat Allah di dunia. Tapi kalau secara akal mungkin. Jadi kalau ada orang melihat Allah semasa hidupnya di dunia, Allah tidak di tempatnya, tapi Allah membukakan hijab sehingga dia lihat Allah, secara akalnya masih hidup dia di dunianya, mungkin. Tapi kalau yang bilang tuh baru sekalinya dia ikut bersuluk, tidak pahamnya dia sifat 20, lalu dia bilang baru kali ini saya melihat Allah, katanya. Semua status dibuatnya melihat Allah.
Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, segala-galanya dia buat saya milik Allah. Itu bohong itu. Kadzab, pendusta itu. Bagaimana kita memastikan dia berdusta? Karena dia menyebutkan ternyata putih mukena ibu, putih serban si bapak, lebih putih lagi warna Allah. Enggak benar itu. Kenapa masih bisa dia sebutkan bentuknya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seluruh jemaah sekalian yang kami hormati, dari yang pengajian ini kita mulai membacakan basmalah, kini pun kita sudah ingin membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.